Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini, kembali kami mau buka hati kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kedegilan hati. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 12 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Yesus baru saja melukiskan kejahatan hati para penggarap kebun anggur yang telah berbuat curang dan jahat dengan memukul para hamba-hamba utusan sang pemilik kebun anggur, sampai mereka melukai kepalanya dan sangat mempermalukannya. Mereka juga menangkap, lalu mereka menyuruhnya, hamba-hamba itu pergi dengan tangan hampa. Berkali-kali para penggarap itu melakukan kejahatan demikian, sampai kemudian akhirnya sang pemilik kebun anggur itu menyuruh anaknya sendiri kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Setelah mendengar kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan ini, kemudian Injil Markus berkata,
Markus 20 ayat 10 sampai 12. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Inilah yang disebut dengan kedegilan hati. Manusia tahu bahwa dosa adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran dan perseteruan terhadap kehendak Tuhan, perlawanan terhadap Tuhan. Namun dosa itu manis rasanya. Orang-orang yang telah mendengar dan bahkan mengetahui, memahami semua perkataan Tuhan tentang kejahatan, namun mereka sengaja menutup semua telinga dan mata hati mereka. Bahkan mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Saudaraku, perhatikan hati nurani kita masing-masing. Periksa niat hati kita. Jangan sampai benih dosa yang membusukkan hati manusia itu bertumbuh dan berakar kuat dalam hati kita. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang terus-menerus mengajar setiap kami. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong bimbing setiap kami untuk mampu hidup benar di hadapan-Mu, sehingga hati kami boleh selalu terpaut dengan hati-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.